Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum mulai belajar Ustazah akan memaparkan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa mampu menyiapkan isi gambar yang diamati berkaitan dengan lingkungan sehat. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang baik. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa mampu menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihat. Baik, pertama-tama Ustazah akan memaparkan gambar. Perhatikan gambar. Oke, di situ ada anak perempuan, lalu di taman ini ada sampah yang berserakan. Perintahnya adalah amati gambar di samping. Dari gambar di samping, Ustazah mempunyai kalimat, yaitu Wati bersepeda di taman, sampah berserakan, sampah timbul bau busuk, taman juga menjadi kotor. Begitu ya nak ya. Lalu ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada 3 anak sedang bermain. Ya. Perintahnya juga sama, amatilah gambar di samping. Dari gambar di samping, Ustazah punya sebuah kalimat, yaitu Ayu dan teman-teman bermain di halaman rumah Ayu. Halaman rumah bersih, udara pun segar. Seperti itu ya nak ya. Lalu dari kedua gambar tadi kita bandingkan manakah tempat bermain yang kamu sukai. Ya, jelaskan juga alasanmu. Dari tempat bermain tadi, Ustazah lebih menyukai taman bermain yang di rumah Ayu. Karena di halaman rumah Ayu lebih bersih sehingga bermain menjadi nyaman. Ya, dari gambar tadi kita bandingkan mana yang lebih kamu sukai. Setelah itu berikan penjelasan. Selanjutnya ada gambar lagi teman-teman. Ada taman bermain. Hanya taman bermainnya ini bersih. Bagaimana suasana taman pada gambar berikut? Taman tersebut menggambarkan taman yang sangat bersih. Ini membuatku nyaman untuk bermain. Begitu ya nak ya. Kalian harus perhatikan dulu gambarnya. Setelah itu kamu buat kalimat dari gambar. Seperti itu ya nak ya. Lalu Ustazah punya teks. Judulnya adalah lingkungan kotor. Membuang sampah sembarangan adalah bentuk kebiasaan buruk. Sampah yang berserakan dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Sumber penyakit dapat dihindari dengan membiasakan hidup sehat. Misalnya, membersihkan lingkungan rumah secara rutin. Tubuh memerlukan lingkungan yang bersih agar terhindar dari penyakit. Kita harus menerapkan hidup sehat di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Nah, di sini Ustazah punya teks, punya soal. Soal ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kalian dapat memahami teks yang Ustazah tadi bacakan. Pertanyaan pertama, di manakah sumber penyakit berada? Kira-kira dari teks tadi, sumber penyakit itu berada di mana? Itu jawabannya adalah di lingkungan yang kotor. Pertanyaan yang kedua, mengapa tubuh memerlukan lingkungan yang sehat? Jawabannya adalah agar terhindar dari penyakit. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghindari dari sumber penyakit? Jawabannya adalah kita harus menerapkan hidup sehat di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Seperti itu ya nak ya. Nah, ini ada kata. Kata ini kita akan menyusun berbagai macam kata ya. Kata ini akan kita susun menjadi sebuah kalimat. Katanya yang pertama nomor 1.
Ini kalimatnya katanya masih acak-acakan. Bersih di Wira Sekolah Halaman. Nah, kita akan membuat kalimat dari kata-kata yang belum rapi ini. Jadi kalimatnya adalah halaman di sekolah Wira bersih. Begitu ya nak ya. Lalu yang kedua, memerlukan sehat kita yang lingkungan. Ketika disusun menjadi sebuah kalimat, kalimatnya menjadi kita memerlukan lingkungan yang sehat. Begitu teman-teman ya. Nanti ada tugas tentang menyusun sebuah kata menjadi kalimat. Ya. Insya Allah kalian sudah paham karena ini materi di kelas 1 juga sudah ada. Oke. Selanjutnya gambar imajinatif. Gambar imajinatif ini adalah gambar hayalan, menggambarkan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Misalnya, kalian sedang suka bermain di taman bermain, maka kalian bayangkan taman bermain lalu menggambarnya. Bisa juga kalian sedang berimajinasi tentang alam, ya, maka kalian bisa menggambarnya. Alatnya adalah buku gambar, lalu bahannya pensil warna, dan krayon. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh gambar imajinatif tentang alam. Ada 2 ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalian bisa menggambarnya. Nanti ada tugas menggambar ya teman-teman di buku paket. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tugas di buku paket. Kerjakan di halaman 92, 96, dan 98. Silahkan dikatakan dengan baik. Kurang lebihnya sekian dari Ustazah. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan tadi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.